Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi nih sama aku pembahasan yang bakal unik banget. Nih di belakang udah ada negeri awan nih, apa nih, ada kabut-kabutnya. Ya, oke ini aku cuma pengen ngejelasin aja. Waktu itu kan aku pernah bikin konten Nepenthes untuk pemula dan sekarang aku mau ngejelasin yang Nepenthes. Bukan Highland juga ya ini, ya Nepenthes Highland lah ya, anggap aja Nepenthes Highland belakangku. Highland itu adalah daratan tinggi. Biasanya itu yang tinggal di gunung. Itu ada di ketinggian mulai dari 500 meter mdpl 500 mdpl ke atas, itu Highland yang biasanya dingin banget di sana. Itu mungkin yang kayak puncak, apalagi Ciwidey, terus yang tinggal di kaki gunung tuh, kaki gunung Salak, kaki gunung Slamet, dan lain-lain lagi. Itu bisa disebut juga intermediate atau Highland. Jadi intermediate itu yang menengah, Highland tuh yang di atas yang dingin. Dan kalau yang lowland seperti yang aku jelasin kemarin, ada di dataran rendah yang kayak kita nih Jakarta gitu-gitu, apalagi ya kota-kota besar tuh ya modelan Jakarta, Depok gitu lah ya. Oke, sekarang aku mau ngejelasin aja gimana cara setup Nepenthes yang indoor ya, gimana caranya yang benar. Oke, mungkin yang pertama aku bakal bahas dulu sebelum kita masuk ke lampunya, itu yang kita harus pastiin juga jenis Nepenthesnya dulu teman-teman. Jadi jenis Nepenthes itu juga ada juga yang rewel. Kalau misal kita pelihara di udara dingin sejuk-sejuk gini lah, ini cuma sejuk doang ya di kamar soalnya. Jadi nggak yang sampai dingin banget. Nah tapi kalau misal teman-teman mau bikin yang chamber khusus yang dingin banget, itu juga perlu diperhatiin jenisnya yang spesial buat dingin. Jangan teman-teman masukin Ampularia atau Bikal Karata di situ, stres mereka nanti karena suhunya berbeda kan. Cuma Ampularia itu masih ada penelitian, katanya ada Ampularia yang bisa kuat sejuk, bukan dingin ya, sejuk. Itu katanya dari Papua, tapi aku juga masih nggak tahu kebenarannya gimana. Jadi kita bahas aja Nepenthes ini. Oke, jadi di sini aku ada Nepenthes truncata. Ini ada yang di tengahnya ada Ventricosa sibuyanensis X. Rob Cantley. Ini dari BE itu Borneo Exotics, itu breeder terkenal di Sri Lanka. Itu ada kodenya 4031. Yang di belakang juga ini dari BE, ini ada Bosciana disilang sama Bosciana X. Rob Cantley. Terus ini Nepenthes biasa lah ini mah cuma ya. Terus di sini ada Nepenthes nortiana, ini nggak dilindungi ya teman-teman. Mungkin mikir nih Mapulensis, nggak, bukan, ini nortiana teman-teman. Jadi ini semua Nepenthesnya aman kecuali truncata. Truncata juga emang dilindungi di negaranya, di Filipina, tapi di Indonesia enggak teman-teman. Jadi kita tetap, kalau kita belum berizin, kita juga harus meliharaannya yang nggak dilindungi dulu. Apalagi kalau kita juga belum punya banyak pengalaman pemeliharaan. Kalau mati kan kita sama aja ngebantu kepunahan ya teman-teman. Jadi ya kita melihara dulu yang nggak dilindungi dan memang sudah banyak diternakan gitu. Nah kita masuk ke merek lampu. Ini sebelum ke jarak berapa lampunya dan gimana lampunya. Oke. Jadi di sini aku pakai ada mereknya Candila, sama ini lampu air laut. Nah, buat akuarium air laut ya ini. Dan yang penting itu ini pakai ini oke, kita matiin dulu aja ya. Jadi lampunya tuh yang model kayak gini bagus teman-teman. Ini tuh bisa dibilang juga lampu yang buat akuarium, aquascape, khusus buat aquascape. Jadi memang dia buat numbuhin tanaman, atau bisa dibilang juga kayak tanning lah ya, lampu tanning. Ini dari mereknya Candila. Jadi si lampu Candila ini buat nge-support si lampu yang gede ini. Lampu air laut itu kan emang dia ya oke, ini setup aku ya, bukan teman-teman kalau mau setup mungkin ada yang lebih bagus dari aku. Ini aku juga masih pemula. Jadi ini pakai kayak gini teman-teman. Ini buat aquascape. Terus ini tuh dua lampu ini tuh merek Candila, itu buat nge-support si yang akuarium laut. Lampu akuarium laut ini itu cahayanya nggak terlalu sebenarnya terang, tapi gitu nyalain deh. Tapi si lampu akuarium laut itu tuh dia kekurangannya memang cahayanya agak redup gitu ya teman-teman. Bentar. Nah tuh ini kan agak redup nih. Jadi tanaman yang jaraknya jauh itu kayak si Nepenthes yang ini yang masih kecil itu kan nggak terlalu nggak terlalu kena cahaya. Dan beberapa Nepenthes di sini suka cahaya kuat. Contohnya ini yang truncata sama ini. Jadi mereka suka sama si Bosciana Rob Cantley ini, mereka suka banget cahaya yang kuat atau kenceng. Nah cahaya ini juga kita perlu perhatiin banget, karena kalau misal kita pelihara di indoor dan
cahayanya tidak mencukupi itu tuh mereka bisa langsung stres atau mati. Makanya perlu kita benar-benar pastiin banget cahayanya cukup buat mereka, dan jarak lampunya. Nah, itu juga perlu kita perhatiin. Kalau di sini aku tuh jaraknya itu kalau ke pot yang kecil di bawah nih, itu sekitar ada 20 cm ya. Cuma karena ini Nepenthes yang ini udah kegedean, ini numbuhnya udah gede banget, lihat teman-teman, udah sampai segini. Jadi jaraknya ini mungkin cuma 10 cm aja. Yang mungkin sebenarnya harusnya bisa lebih ditinggiin lagi. Tapi yang kecil ini dia agak kejauhan jaraknya, jadi mungkin aku nggak bisa ninggin lagi. Next juga aku bakal bikin lagi konten upgrade akuarium Nepenthes ini teman-teman. Dan ini kenapa aku support kiri kanan, karena ini juga si Nepenthes Nortiana sama Truncata ini tuh dia kurang dapat cahaya yang bagus atau banyak, makanya perlu aku masukin juga di sini buat support cahaya. Jadi dia lebih kebantu gitu teman-teman. Dan ini jaraknya cuma 10 cm juga ke si Nortiana, dan ini lumayan kena ya. Cahaya ini lumayan kena ke si Ventricosa siboinensis Rob Cantley ini. Ini lumayan kena dari situ, dan karena si Truncata nggak kebantu, jadi kita perlu juga nyalain yang ini. Nah, kalau ini kan jadi kebantu teman-teman. Dan kalau udah lampu teman-teman udah paham, dan juga nggak boleh pakai asal lampu ya teman-teman, jangan pakai yang lampu bohlam yang buat di rumah tuh kurang direkomendasikan. Dan aku untuk lampu tambahan ini aku masih ada boxnya, ini mereknya Candila ya, Candila S200. Waduh, ada anjing aku teman-teman ya, itu anjing aku suka datang kayak gitu. Memang ini mereknya Candila Candila S200. Kalau bisa teman-teman pakai S yang 600 itu lebih kenceng lagi kalau untuk lampu utama. Cuma di sini aku pakai S200 karena aku udah punya yang lampu utamanya sih lampu akuarium laut. Dan juga ini untuk yang lampu di sebelah kiri, ini pakai Candila Double Z. Tuh ini ya, bisa pakai ini. Nah, terus abis dari itu kekuatan lampu juga teman-teman harus hitung. Kalau teman-teman punya alatnya, itu untuk pengukur cahaya lampu itu tuh harus ada namanya lux meter. Jadi itu kayak seberapa, penjelasan umumnya ya, itu kayak seberapa kuat cahaya tersebut. Kayak misal cahaya matahari itu biasanya luxnya ada di 50.000 gitu. Nah, kalau cahaya ini juga harus bisa nyayangin cahaya matahari. Makanya kenapa aku bilang tadi kok kayaknya kalau misalnya cuma pakai satu tuh bukannya gelap. Ini tuh sebenarnya bukan masalah gelap atau terang teman-teman, tapi lux. Nah, jadi kalau misalnya cuma pakai satu cahaya ini pasti luxnya nggak bakal nyampe ke 50-an ya. Jadi makanya aku tambahin lagi 2 ini. Dan itu biar luxnya ini aja belum nyampe 50 teman-teman. Ini masih di angka 35, tapi alat punya aku ya, sorry banget teman-teman, itu baru banget rusak kemarin banget. Jadi aku nggak bisa tunjukin di sini. Jadi teman-teman tinggal tes aja contohnya. Cara ngetes ini contoh nih alatnya nih. Nah, ini bagian yang buat ngukur si cahayanya. Teman-teman tinggal deketin aja ke jarak yang teman-teman mau. Misal teman-teman mau melihara Nepenthes pada jarak 15 cm. 15 cm berarti yang kantong ini ya. Berarti tinggal ditaruh di sini. Gini, terus nanti itu bakal ada, nanti pas udah masuk gini nanti bakal ada angka gitu di layarnya. Ya ini anggap aja lah ya. Nanti di layar itu nunjukin berapa ribu luxnya. Nah, jadi itu cara kerja si lux meter. Kalau luxnya udah mencukupi, cahaya udah bagus, lalu kemudian kelembapan. Nah, Nepenthes ini kan suka banget kelembapan. Apalagi Nepenthes Highland, itu tuh agak ribet. Mereka nggak suka kelembapan tinggi, tapi mereka nggak suka basah. Nah, itu agak ribet kan. Nah, pasti teman-teman bingung, aduh gimana nih untuk kelembapannya. Nah, itu kalau aku, itu pakai kayak ini dia nih. Nah, jadi di belakang sini tuh ada alat ini tuh namanya, nih mungkin kelihatan ya, ini tuh namanya mist maker. Jadi aku masukin ke dalam si airnya ini buat nambah kelembapan. Tuh, model alat kayak gini teman-teman bisa cari aja di toko akuarium terdekat, itu banyak kok yang jual. Dan si mist maker ini tuh ngehasilin uap kabut. Jadi ini juga buat nambah kelembapan si Nepenthes, tapi juga nggak bikin mereka kebasahan. Nah, ini juga menurutku berguna banget. Apalagi aku miara di ruangan ber-AC, ini kamarku sendiri dan emang
itu pasti cenderung kering. Jadi mereka butuh banget yang namanya kelembapan. Dan juga ini aku semprot mereka setiap hari itu sekali aja disemprot gitu. Semprotannya kayaknya lagi nggak aku bawa teman-teman. Jadi itu cuma semprotan biasa aja, semprotan burung tuh langsung disemprot gitu, nggak usah terlalu lama. Yang penting rata semuanya basah. Nah kalau udah gitu cukup, udah. Nah, tapi biasanya ada beberapa jenis juga yang nggak mau terlalu basah. Contohnya kayak terun kata ini. Jadi si terun kata ini biasanya pas disemprot, yang lain itu biasanya aku semprot ke medianya juga, biar dapat air lah. Tapi si terun katanya aku cuma semprot di atasnya aja, biar medianya tuh nggak basah, karena dia nggak terlalu suka basah. Jadi, oh ya sorry, ini juga nggak terlalu suka basah, si Ventricosis sibulinensis Rob Cantley ini. Dua ini nggak terlalu suka basah. Jadi aku cuma semprot di atasnya aja, kecuali yang Nortiana sama Boschiana ini. Jadi itu juga pengaruh jenis juga ya teman-teman. Teman-teman juga harus tahu lah ya. Mungkin nanti jenisnya aku bahas lagi next. Ini cuma untuk setupnya dulu. Ini kayak gini, terus teman-teman bisa kita tambahin kipas. Ini nggak nyampe sih sebenarnya kipasnya. Jadi kipas itu cuma buat sirkulasi udara. Tapi kalau menurutku ya, kalau teman-teman udah pakai AC itu udah cukup banget. Karena AC juga kan muter-muterin udara, sirkulasinya pasti udah bagus, oksigen juga udah oke. Jadi menurutku nggak perlu pakai kipas lagi kalau di AC gini. Cuma ini kipas ini juga di atasnya ada buat kelembapan, jadi makanya aku pakai juga nih. Ini biasanya nyala, tapi ini nggak lagi aku nyalain ya, karena colokannya nggak cukup. Jadi cukup yang mistmaker aja yang nyala. Yang ini tuh udah kayak kabut banget kan, ini udah putih semua. Nah ini juga nambah kelembapan mereka gitu teman-teman. Dan kalau aku saranin teman-teman pakai yang buat reptil. Jadi itu pakai selang, terus nanti keluar asapnya tuh dari selang. Kalau ini kan cuma di bawah doang. Nah kalau yang pakai selang tuh bisa ngabutin semuanya. Dan saranku satu lagi, teman-teman, itu setupnya jangan gampang aku ya. Ini mah terlalu ini banget ya. Ini cuma karena kehabisan bahan. Jadi harusnya tuh pakai di sini tuh kayak model aluminium foil atau yang lain, itu buat ketutup semua, jadi kerapet gitu, nggak ada celah gini lah ya. Jadi si aluminium foil itu atau namanya tuh kayak reflektor, jadi cahayanya itu nggak keluar kemana-mana, tapi balik lagi ke dalam, dan jadi tuh lebih kenceng. Mungkin nambahin juga pantulan cahaya tuh, nambahin juga luxnya di dalam itu gitu. Jadi itu berguna banget. Masih pemula juga, mungkin kalau aku udah salah teman-teman bisa komen aja di bawah. Dan ya menurutku itu 3 tadi penting. Pertama ada cahaya, kelembapan, terus juga tadi sirkulasi udara. Nah itu penting menurutku juga. Udah, mungkin itu aja yang bisa aku bahas kali ini teman-teman. Terus jenis, oh ya satu lagi jenis juga teman-teman perhatiin ya, kalau apa jenis-jenis yang mau teman-teman pelihara. Jangan misal teman-teman melihara nih Rob Cantley, teman-teman naruh di outdoor tanpa pendingin, tanpa apa, cuma outdoor, nggak ada paranet, nggak ada apa-apa. Wah itu jangan teman-teman. Nyari kayak gini aja, mending di dalam ruangan yang udah pasti aja, karena kita jangan malah bantu mereka mendekati kepunahan. Justru kita harus membantu mereka untuk lebih lestari lagi gitu teman-teman. Dan mungkin kalau teman-teman masih ada pertanyaan, bisa chat aku aja di Instagram. Dan kalau ada komentar atau saran, bisa tulis di bawah aja apa yang aku perlu tingkatin lagi dari akuariumku ini. Dan udah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Mungkin sebelum aku tutup, satu lagi, air juga ini jangan sampai kayak gini teman-teman. Ini banyak jentik. Jadi kalau bisa teman-teman rutin maintenance airnya juga. Ini aku nanti mungkin habis konten ini mau aku ambilin satu-satu pakai pipet. Ya, atau nanti aku ganti airnya. Terus airnya ini juga kalau bisa itu harus yang TDS rendah teman, kayak air hujan, air AC, aku perlu dijelasin. Jadi jangan karena airnya nggak nyentuh ke tanamannya, teman-teman pakai air keran tuh ya, kalau menurutku jangan ya. Apalagi kalau misalnya kita nggak tahu kan, tiba-tiba tanamannya mungkin kesenggol atau apa, tumpah ke dalam air, itu kan nanti kalau misal air keran kan agak berbahaya buat mereka. Jadi menurutku mending buat jaga-jaga aja, itu mending pakai air tetap TDS rendah. Dah, itu aja dari aku. Sebelum mungkin aku udahin konten ini sampai sini aja. Ini yang bisa aku bahas hari ini, dan dadah, sampai jumpa di konten berikutnya.